Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kompol Nur Ihsan Dwi S. SH SIK MIK dengan imam. Yang bertindak selaku imam pada hari ini adalah Al-Ustadz Agustiar SK SSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 29 Oktober 2021 yang bertindak selaku khotib insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. HM Yahya Agil MM dengan judul khutbah membangun keluarga yang berkualitas. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salawat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia yang begitu besar, yaitu nikmat iman yang ada di dalam diri kita. Karena dengan adanya iman, Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena dengan iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seseorang dari neraka. Karena dengan iman, seseorang akan terhindar dari kesulitan-kesulitan di dalam kubur. Dan karena dengan iman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau, risau beliau, tangisan dan doa beliau, serta usaha beliau, kita dapat mengenal Islam, mengenal hidayah, tahu hakikat kehidupan kita, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat ke atas keluarga, sahabat, dan orang-orang soleh serta umat Islam seluruhnya. Semoga selalu istiqomah dalam mengamalkan agama sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga umumnya kepada para jamaah salat Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan kualitasnya, menjaga keistiqomahan amal-amal yang diperintahkan kepada kita, dan berusaha semaksimal mungkin mengetahui batasan-batasan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia yang sementara ini dan selamat dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya nanti. Dalam penyampaian beberapa Jumat yang telah lalu, khatib telah menyampaikan pembahasan tentang iman dan implementasinya dalam kehidupan seorang muslim. Bagaimana pentingnya keberadaan iman dalam diri seorang muslim, iman yang benar, iman yang tidak terkesan suasana dan keadaan, sebagaimana tuntutan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, bahwa bukan hanya semata-mata meyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, tetapi juga mengimplementasikan bahwa tidak menghubungkan sesuatu asbab maupun kejadian yang bisa mengakibatkan kejadian yang lain. Yang dapat menghubungkan sesuatu asbab maupun kejadian kepada sesuatu asbab dan kejadian yang lain hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha berkehendak, sedangkan makhluk ciptaan Allah sepenuhnya bergantung kepada kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana api dikehendaki membakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali yang mengikat badan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun Allah Subhanahu wa taala juga berhendak dan memerintahkan kepada api untuk tidak membakar kulit dan badan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api berpisah dengan sifat membakarnya sehingga kulit dan badan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Hal tersebut bukan hanya sekedar cerita dan mukjizat, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan pelajaran iman kepada kita bahwa yang berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu hanyalah Allah, dan hal tersebut akan terus berlaku dan terjadi selama masih ada kehidupan manusia di muka bumi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara selanjutnya adalah yang terpenting setelah perkara iman
adalah pentingnya kekuatan iman itu sendiri. Iman penting, namun perlu ada kekuatan, sehingga dengan kekuatan iman, amal soleh bisa dikerjakan. Dengan kekuatan iman seorang akan meyakini hakikat hidupnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Sehingga bisa dipahami, iman adalah perkara penting, namun harus dipahami pula bahwa mengusahakan kekuatan iman adalah juga perkara yang penting. Hal ini selaras dengan pemahaman kita bahwa uang adalah perkara yang penting, namun mengadakan usaha dalam bentuk apapun seperti berdagang, bekerja, bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang adalah hal yang terpenting karena kita berpikir bahwa uang tidak datang dengan sendirinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah bersambung dengan Muhammadur Rasulullah. Maknanya, agama yang sempurna juga memerlukan kelengkapan, mengikuti segala yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi sebagai suri teladan bagi umatnya dalam segala aspek. Namun bukannya sekedar meniru contoh beliau, tuntutan keimanan kita menjadikan Nabi SAW adalah orang yang kita cintai. 24 jam kita dikehendaki meniru amal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat hadis yang panjang disebutkan, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Sunnah di sini dijelaskan bukan dalam tataran pemahaman fikih semata, yang berarti jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Sunnah di sini adalah way of life, gaya hidup. Sebagaimana sekelompok orang yang meniru gaya hidup seseorang karena saking cintanya. Bagaimana kita lihat seorang yang cinta kepada seorang pemain bola, dia akan meniru gaya hidupnya dari mulai potongan rambut, baju dan lain sebagainya. Orang yang istiqomah mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW akan diberikan 4 jaminan di dunia dan 4 jaminan di akhirat. 4 jaminan di dunia, yang pertama agamanya akan semakin kokoh, tidak mudah digoyahkan. Yang kedua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk. Dan yang ketiga akan ditakuti musuh, terutama setan dan iblis laknatullah alaih. Dan yang keempat akan diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Sedangkan 4 jaminan di akhirat, yang pertama nanti dikubur, orang yang cinta kepada sunnah dan mengamalkan sunnah akan dapat mengenal wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua, Rasulullah SAW mengenali wajah umatnya yang menghidupkan sunnah beliau. Yang ketiga, akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita hidupkan, kita tiru dan kita cintai sunnah baginda Nabi Muhammad SAW selama 24 jam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, makan mengikuti cara Nabi, pergi ke kamar mandi mengikuti cara Nabi, memakai pakaian, berbicara, bekerja, seluruh aktivitas kita mengikuti contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya perkara penting dalam kehidupan kita dan merupakan sunnah terbesar baginda Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Sholat adalah amal yang akan diperiksa pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dalam riwayat hadis disebutkan, jika baik sholat seseorang, maka akan baik amal-amal yang lain. Dan jika buruk sholat seseorang, maka buruk pula amal-amal yang lain. Saking pentingnya perkara sholat, baginda Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk menerima perintah sholat tersebut. Terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan untuk perintah yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada beliau. Saking pentingnya sholat di waktu akhir hayat Nabi SAW, Nabi mewasiatkan kepada umatnya, ummati, 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 as-sholah, 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 an-nisa. Nabi SAW juga bersabda, ju'ila qurratu aini fis sholah, kesejukan pandangan mataku ada di dalam sholat. Yang maknanya Nabi SAW sangat mencintai sholat, sehingga diceritakan kaki beliau sampai bengkak
karena lamanya berdiri di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk memperhatikan solat sebagaimana dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisobri wassalah. Carilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam sabar dan solat. Kita diperintahkan sesegera mungkin jika terjadi sesuatu untuk langsung mengingat Allah pada kesempatan pertama dan mendirikan solat. Sejarah membuktikan bahwa jika terjadi sesuatu, sahabat radhiyallahu anhum akan langsung mendirikan solat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuan salat bukan sekedar gerakan dan rutinitas. Kepada kita Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW mengajarkan untuk membawa sifat-sifat ketaatan di dalam salat, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali sifat-sifat salat tersebut. Yang pertama, di dalam salat kita menundukkan pandangan. Di luar salat kita juga dikehendaki menundukkan pandangan. Bukan hanya kepada sesuatu yang dilarang, namun juga menundukkan pandangan kepada sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita dipimpin oleh seorang imam dan kita patuh kepada seruan imam. Hendaknya di luar salat kita patuh kepada pimpinan kita, tidak mendahului pemimpin sebagaimana jika kita lakukan di dalam salat kita mendahului imam, maka salat kita akan menjadi batal. Di dalam salat kita dianjurkan untuk berjamaah. Maknanya di luar salat kita diperintahkan bersatu, tidak bercerai-berai. Di dalam salat terdapat banyak sekali zikir. Di luar salat hendaknya kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat terdapat ucapan salam. Maka kita dituntut menyebarkan salam dan juga kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Di dalam salat jika imam melakukan kesalahan, maka yang diucapkan adalah lafaz subhanallah, bukan cacian. Maka di luar salat kita lakukan yang demikian. Jika ada satu kesalahan, maka kita doakan dan kita ingatkan dengan cara yang baik. Di dalam salat ada sifat tu'maninah, tidak tergesa-gesa. Di luar salat kita jadikan tabiat kita seperti itu, tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Di dalam salat terdapat perbedaan gerakan 4 imam. Terdapat 360 perbedaan dalam satu rakaat. Namun semuanya bisa salat secara bersama-sama. Maka di luar salat jangan menjadikan alasan perbedaan untuk tidak bersatu di antara sesama muslim. Di dalam salat terdapat anjuran memakai pakaian yang suci dari najis. Menjaga kebersihan, maka hendaknya pola hidup kita juga mencerminkan kebersihan. Di dalam salat terdapat ketepatan waktu, disiplin. Nabi SAW bersabda, salat yang paling afdol adalah salat yang di awal waktu. Maka kita jadikan disiplin sebagai nafas orang beriman. Di dalam rangkaian sholat terdapat ajaran bersuci dimulai dari istinja dan juga berwudu untuk membuang najis dan kotoran yang ada dalam tubuh kita. Maknanya kita membuang bukan hanya kotoran badan secara lahiriah, tetapi juga kotoran dalam hati, berupa penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, iri, dengki dan sebagainya. Kotoran mata seperti melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotoran kaki dan tangan yang mana sesuatu yang akan mendatangkan dosa saat melangkah dan mengerjakan sesuatu dengan kaki dan tangan kita. Kotoran telinga yang maknanya tidak mendengar hal yang menyebabkan dosa seperti berita bohong dan sebagainya, serta kotoran mulut yang hendaknya menghindarkan kita dari dosa berbohong, mencaci, memaki, mengumpat, menggibah dan sebagainya. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar karena bekas wudu. Maka siapa saja di antara kalian yang bisa memperluas area putih bersinar pada kulitnya, hendaknya lakukanlah. Dalam hadis yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu yang diriwayatkan dari hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya sampai keluar dari bawah kukunya. Selanjutnya di dalam sholat diajarkan dilaksanakan di tempat yang suci. Maka hendaknya dalam keseharian kita berada di tempat yang baik-baik. Dan sholat dianjurkan untuk khusyuk, seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adanya perasaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar sholat hendaknya kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatan kita, dan dalam setiap perbuatan atau pekerjaan dan juga amal ibadah kita berkonsentrasi dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi sifat salat yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari.
Kita ikuti contoh bagaimana Nabi SAW dan para sahabat mengerjakan sholat. Setidaknya ada 3 hal yang kita contoh dari sholat, yakni sholat dikerjakan di awal waktu, sholat dikerjakan dengan berjamaah, dan sholat dikerjakan di tempat di azan dikumandangkan. Akhirnya, mari kita jadikan sholat sebagai kebiasaan kita. Kita jadikan sholat sebagai ukuran sudah baik atau belumnya diri kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita fahamkan diri kita sendiri bahwa jika kita belum baik, masih ada kemaksiatan dalam diri kita, berarti sholat kita masih belum baik dan perlu adanya perbaikan. Perbaikan tersebut dimulai dari bersuci, berwudu, gerakan, bacaan sholat, sehingga kita mendapatkan kekhusyukan dalam sholat, sebagaimana kita fahami sholat sebagai media bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kekuatan iman, kecintaan kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan mengaruniakan kepada kita kecintaan kepada sholat, sehingga dapat menjalankan sholat sebagai ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu istaqimu wa'tadilu. Mohon diluruskan shofnya. Salatul jami'ah rahimakumullah. A'udzubillahi Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله